Kalau kita mana tahu yang kayak Sakti bilang apa? Mayadi. Iya, Mayadi muncul dari sini di Sibolga. Cadangan Ya, gimana? dimagangkan. Cadangan dia berapa tahun? 3 tahun kata Iya, dia. 3 kan? tahun. Baru muncul gimana? Udah, Bang, ini satu lagi nih, Bang. Kan Anis Nabar, Bang. Kemarin tuh coach PH kan memuji dia juga selain Abang. Kengototan dia main gitu. Abang melihat Anis Nabar tuh gimana sih, Bang, sebenarnya? Karena sosoknya kan pendiam ya, Bang ya. Gak banyak mencela-mencela di mes pun aku tengok diem aja gitu. Gimana seorang Anis Nabar menurut Abang dalam membantu serangannya PSMS Medan? Ada Abang, ada dia, ada Viwi di situ pada saat itu. Ada Gogon di tengah. Mana, Bang? Iya, dia bagus, dia ngotot, punya tenaga. Karena aku pernah sama dia juga di Sriwijaya dulu. Oh iya, Sriwijaya pernah ya. Bagus dia, kerja keras. Kita harus butuh pemain gitu juga. Makanya kalau bukan aku mau Gojali kemari, ya mau, tapi terlalu gemuk gitu jadinya. Terlalu gemuk, udah ada Anis. Terlalu gemuk. Kok aku bilang udah cukup lah. Tapi kalau ada pemain lain ya nggak tahu posisi mana pelatih yang butuh gitu. Kalau depan aku rasa udah cukup. Gitu ya, Bang ya. Jadi kalau Abang sendiri merasa memang perlu ada juga penambahan lagi nih, Bang? Kalau untuk yang apa di belakang atau gimana? Itu kurang tahu. Mungkin itu pelatih ya. Tapi memang harus ada penambahan lah. Kalaupun Gojali masuk ya nggak masalah. Lebih bagus, tambah bagus. Tapi kiri Gojali kan aku bilang di bola kita juga. Kalau Gojali ada sisi kiri udah cukup. Gak usah lagi ya. Komplit. Pakai telur, pakai ayam. Iya, udah semua ya. Siput lagi ya kan? Siput. Mau kolesterol mah. Gitu. Oke. Bang, mau cerita lah sedikit lagi, Bang. Sebenarnya Abang kan udah main di tim besar nih, Bang. Persib, Sriwijaya, kita tahu zaman-zaman itu memang ya gila-gilaan semua pemainnya kan, Bang. Persija juga baru-baru ya beberapa musim yang lalu lah. 2 musim yang lalu ya. Satu musim yang lalu. Ya. Itu sebenarnya yang buat perpecahan itu dengan adanya bintang itu apa sih, Bang? Biasa di pemain selain egois dia kira nggak terpilih. Biasanya kenapa tuh? Masalahnya apa tuh, Bang? Karena jujur kami sendiri, Bang, sebagai supporter ya sama seperti Abang, ada juga rasa khawatir, waduh nanti jadi blunder nih kan gitu kan, Bang, dengan banyaknya bintang-bintang ini tadi. Karena kita nggak tahu juga selain Ferdinand ada juga Rizky Nopriansah, kita tahu juga di Persija gila-gilaan juga sebenarnya kan, Bang. Kita lihat masa dia dulu lah, bahkan pernah dipanggil zaman Alfred Riedel kalau nggak salah beliau timnas ya. RD apa? Ahmad Dayat atau siapa ya? Berarti pernah dipanggil tim Ramadan Dayat. Sorry coach. Karena dekat Pak Era. Ya kan gitu, Bang. Apa sih biasanya yang sering jadi polemik gitu? Sebetulnya nggak ada, tapi karena kadang kan pelatih jadi bingung gitu, maksudnya kualitasnya sama. Jadi yang seharusnya kalau aku ya sendiri ya kadang karena ada saingan aku yang levelnya sama aku, kadang aku nggak lepas juga main. Iya. Kayak makanya aku karena Doni bilang kenapa kok bagusnya di Medan aja pas apa? Karena kesempatan bermainnya dikit. Iya, di luar. Dan kalau udah dikasih kesempatan bermain, pasti udah ada wanti-wantinya. Selip sedikit kau, di belakang kau udah nunggu. Iya. Jadi aku main nggak fokus. Gitu. Under pressure jadi gitu. Harus main gini, harus gini. Yang belakang pun selevel aku juga gitu kan. Kalau kayak di Persija, di Bayangkara, levelnya memang udah grade atas semua gitu. Jadi Iya. itulah yang buat pemain mungkin nggak ngasih maksimal gitu. Kalau kayak Rico kan dia udah nggak mungkin. Ya udah nyaman lah di situ kan. Itulah intinya. Ibaratnya dia tuh ya mau salah pun berapa kali nggak mungkin dia diganti. Betul. Makanya kemarin Abang juga di kiri jadinya ya, nggak bisa gantikan Rico ya, walaupun bermain waktu di Persija. Di kanan juga. Di kanan juga ya. Kanan atau tengah ya? Tengah kayaknya juga. Tengah ya. Karena kirinya si kadang Hersus. Ya. Kadang Hersus, baru satu lagi sekarang siapa ya? Nopri kadang. Ya. Inilah, Bang, ini mungkin oke lah. Sekarang kita balik ke aku sih mau nyambung apa yang dikatakan Bang. Gak apa-apa lama, aku fit kali jam 3 baru tidur setiap hari. Nanti udah masuk September baru agak jam 10. Cooling down ya. Bang, ini si apa? Nggak ngambil lagi. Maksudnya ngambil apa dulu? Kalian jangan pikiran enggak kalian. Bang, si ini kan Bang Saktiawan Sinaga pernah bilang nih, Bang. Kayaknya Medan nih kekurangan pemain-pemain dalam posisi dia lah, striker, dia membicara striker. Kalau Abang sendiri setuju nggak? Dan dia bilang kan gini, karena tidak adanya kompetisi. Nah, apa Abang setuju? Atau pertanyaannya kita balik, Abang akhirnya kan merantau nih,
Ya kan, merantau. Alasannya merantau abang sendiri apa? Mungkin itu bisa jadi jawaban nih bang untuk pertanyaan itu. Abang kenapa merantau kemarin alasan? Kalau merantau jujur aja pasti karena materi, karena uang. Karena di sana lebih besar, jauh gitu. Gitu ya. Karena itu, dan Liga 1 juga gitu. Kalau untuk yang dibilang Bang Sakti tidak adanya kompetisi di Medan atau di Sumatera Utara? Betul, bisa jadi. Karena kalau memang ada kompetisi, kayak kata aku nengok juga itu, sering juga aku nengok YouTube abang, khusus untuk malam. Jilat. Iya, Iwan Karo-Karo itu bilang, kalau nggak ada kompetisi gimana kita mau lihat? Ya, betul. Kalau kita mana tahu, yang kayak Sakti bilang apa? Mayadi. Iya, Mayadi muncul dari sini di Sibolga. Cadangan gimana? Dimagangkan. Cadangan dia berapa tahun? 3 tahun kata dia. 3 tahun. Baru muncul gimana? Kita tahu. Kalau misalnya ada kompetisi kan dia bagus. Ya, terbentuk. Bayangkan Mayadi 3 tahun baru dia muncul. Nah, Betul. kalau kita sama sekali nggak ada kompetisi ya berat lah. Mau lihat siapa? Jadi intinya kompetisi. Tapi memang nggak ada di Medan ini striker. Iya ya. Selain Aldino gitu ya. Ya Butia sekarang PSMS strikernya sendiri yang bukan anak Medan gitu kan. Iya. Striker bahkan dari kita transfer dari Pekanbaru dari Papua. Babel. Ya kan? Sebenarnya ada yang dari PSM itu yang teman aku. Iya. Si Angga. Enggak ya? Kau cepat kali CS dia kok ya. Iya. Bagus, tapi dia bagus. Posturnya juga keren ya Bang ya. Bagus. Gitu ya. Jadi Tapi kurang-kurangnya main Instagram biar dia nengok ini. Oh, oke. Kita tag nanti dia. Iya. Enggak ya? Jangan komen Instagram enggak? Asik upload aja. Wih. Karena main sama Gonzales. Oh, iya. Sombong aja nih ya? Enggak lah ya. Enggak, biar dikurangi sama dia. Enggak apa-apa. Iya. Itu tuh dari senior tuh, Bang. Dengarkan tuh Bang enggak? Bang, oke lah ini udah siap lah PSMS. Kalau aku yakin, Abang yakin lah Liga 1 ya. Mudah-mudahan amin ya. Karena Bang bilang tadi ya walaupun kita berpasrah juga kepada Sang Pencipta ya kan. Bang, kita balik ke Indonesia secara all ini Bang. Tim nasional lah kita. Apalagi kita kalau nggak salah jadi tuan rumah lah Piala Dunia kan. Usia berapa? 19 ya? Usia 20 ya? 19. Abang melihat gimana sih persiapan PSSI sendiri dengan mengirim Garuda muda kita ke Inggris kan mereka bermain. Abang Rahmat sendiri gimana? Dengan munculnya si kembar Bagas bagus gitu kan. Walaupun satu ke Barito akhirnya ya, satu lagi si dia gimana Bang? Timnas junior gitu nih. Ya bagus. Ini kan jangka panjang orang itu. Bagus sih buat ini kita persiapan udah, karena ini kan pentas dunia, Piala Dunia U20. Pasti banyak yang lihat, pasti banyak yang mantau juga ya. Mudah-mudahan lah kita bisa nunjukkan kepada dunia, maksudnya Indonesia memang di sepak bolanya memang bagus gitu, bisa, apalagi kita ini main jadi tuan rumah kan. Ya kita harus tunjukkan nanti ke dunia. Tapi aku yakin sama usia 19 ini mereka punya udah persiapan, punya kualitas. Apalagi pelatihnya juga Korea, pasti nggak usah diragukan lagi kan. Tambah lagi mereka di Garuda sana di Inggris, pelatihnya Dennis Wise lagi ya kan. Mantan legendnya Chelsea juga kan, yang kita tahu ngototnya luar biasa Dennis Wise ketika masih jaya-jaya di Chelsea kemarin gitu. Jadi kalau Abang sendiri melihat SMS OTW Liga 1 mudah-mudahan amin. Kemudian kalau tim nasional kayaknya ada peluang juga untuk bisa menggemparkan dunia lah ya waktu kita tuan rumah ya Bang ya. Siap-siap. Bang, inilah mungkin Bang pesan-pesan Abang kepada anak-anak muda pemain bola, terutama anak Medan. Ada nggak pesan-pesannya? Kemudian yang kedua ya kepada supporter, apa pesan seorang Rahmat? Ada dua ini Bang yang aku harapkan dari seorang pemain senior yang jujur kita harus tahu dicintai oleh publik. Medan sangat luar biasa sebenarnya sosok RH ini kan, gitu. Kita nggak bisa munafikan itu. Ketika misalnya jujur Bang, mohon maaf Bang, aku pernah itu yang refleks aku bilang naikkan gaji RH kan, pernah itu ya waktu Abang mainnya karena sur ibaratnya kena olah sur. Insting aku kan bilang gitu, naikkan gaji RH, tiba-tiba satu kebun bunga kan keke dan tepuk tangan itu Bang. Abang lihat nggak itu? Nah, jadi intinya memang berarti kan Abang dicintai gitu. Seluruh publik nunggu Rahmat dengan gaya kicek-kiceknya kan gitu, kilek-kileknya. Gimana Bang? Karena Abang mungkin bisa mendamaikan kalau ada masalah. Kalau untuk anak muda, pemain muda, jangan mudah putus asa. Menurut aku ya jangan mudah putus asa. Kalaupun gagal ya coba lagi kalau untuk anak muda. Karena aku juga berapa kali gagal, dan aku juga nggak nyangka bisa jadi pemain bola gitu. Karena berapa kali gagal aku seleksi, yang kayak kita cerita kemarin. Pas ya jangan putus asa, terus kerja keras. Karena ini contohnya aku tuh dari banyak sekian orang
pemain yang maksudnya yang nggak diapain lah, yang Nggak dianggap, bisa nggak dibilang dianggap ya? mah karena mungkin karena kurus atau Iya, gimana. iya. Bahkan foto-foto abang sering tuh kan di Ah, grup. Dulu dia cadangan aku kan gitu pernah tuh. Tapi bisa membuktikan gitu, maksudnya kalau karena aku kerja keras apa kan itu semua karena kerja keras. Kalau kita tapi kok kita kerja keras tapi kita putus asa juga gagal. Pokoknya intinya jangan mudah putus asa, terus berjuang dan kata BP sukses selalu. Iya, supporter belum. Nah, kalau untuk supporter ya kalau untuk supporter PSMS jangan gimana ya, kalau untuk supporter PSMS itu dukung dengan militan dan jangan, bukan pemain berarti nggak mau dibully atau gimana gitu kan. Nggak mau dikritik, anti kritik bukan ya? Bukan. Kalaupun kritik yang bagus untuk kebaikan PSMS, untuk PSMS menuju Liga 1. Siap. Wah, itu aja mungkin dongan-dongan percakapan kita dengan seorang RH yang mudah-mudahan bisa mencerahkan buat anda semua yang pengen jadi seperti beliau ya kan, yang katanya tanda kutip nggak tahu nih ya, terserah beliau ya, gaji tertinggi di PSMS Medan gitu, angkanya juga cukup besar gitu ya kan, bahkan iya kan bener kan. Jadi mudah-mudahan anda pemain muda Indonesia, pemain muda Medan ya jangan putus asa, gagal bangkit cuman itu, dan itu sudah dipertontonkan beliau ketika bermain, jatuh bangun untuk tetap menguasai bola dan untuk satu nama yang indah, PSMS Medan. Itu aja Iman Batak beserta dengan RH. Wah, nomor berapa punggung bang? Lupa aku. 99. 99. Nah, itu aja, mau bilang 10 tadi, hampir salah. 99. Nah, itu aja dongan-dongan Dwika Damani, Arena PSMS Medan, dan banyak orang-orang di sini. Wow. Malu gaib ya kan yang menonton kami semuanya, dan cahaya lampu yang menemani. Ini nggak hilang cahaya lampu kayak gini di sini Pak ya. Mau dipancing hilang nih bros. Ya betul kan Pak? Itu bisa dipancing kayak gitu. Risiko kontak digas dia. Habis itu besoknya datang lagi, "Bang mau beli lampu." Ini kan lampu aku. Oke, itu aja dengan Kabar TV. Makasih banyak Iman Batak melaporkan sih ya. Thank you.